Oke, kali ini gua mau bahas tentang berita di CNN salah satunya sih. Ini gue udah nemu, langsung aja. Ahli bicara Isra Miraj dari sudut pandang fisika. Isra Miraj merupakan perjalanan yang melampaui kecepatan cahaya yang secara teoritis tak mungkin digapai makhluk fisik menuju langit ketujuh. Oke. Para pakar pun bicara soal sudut pandang sains terhadap peristiwa ini. Peringatan Isra Miraj atau Isra Miraj itu jatuh pada hari ini, Kamis, ya, tanggal 8 Februari kemarin. Ini gue ngerekam tanggal 9 Februari. Perjalanan suci di abad 7 Masehi itu bermula saat Nabi Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril pergi dari Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad menunggang buraq atau burak, hewan anggun bersayap yang secara harfiah berarti kilat, artinya kilat mungkin. Mengintip dari Google Maps, perjalanan dari dua masjid suci itu bisa dilakukan via darat dengan mobil dengan rute tersingkat 16 jam 37 menit dengan jarak 1471 km. Nihil opsi perjalanan udara. Dari Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW naik dari bumi langsung ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dalam perjalanan itu, Nabi juga bertemu dengan para pendahulunya, mulai dari Adam hingga Nabi Ibrahim. Selesai misi, Nabi Muhammad SAW kembali ke umatnya di Arab Saudi. Semua rangkaian perjalanan itu hanya berlangsung dalam semalam berarti. Teori Einstein, perjalanan ini masih menjadi pernyataan dalam konteks fisika. Sejauh ini masih mengacu pada cahaya sebagai entitas dengan berkecepatan tinggi, yakni 299.792,45 km per detik. Sering dibulatkan jadi 300.000 km per detik atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Cahaya terdiri dari foton yang tak bermassa, yang membuatnya tak butuh energi untuk melaju. Tak ada materi yang real di luar teori-teori yang bisa melampaui kecepatannya. Fisikawan Albert Einstein, lewat teori relativitas umum dan khusus, menyebut makin mendekati kecepatan cahaya, materi akan membutuhkan energi teramat besar dengan waktu yang makin melambat. Bagaimana Rasulullah SAW, Jibril dan buraq melampauinya? Guru Besar Teori Fisika Institut Teknologi Surabaya ITS, Agus Purwanto melansir situs Muhammadiyah, mengatakan peristiwa Isra Miraj tidak bisa dijelaskan dari sisi teori relativitas khusus Einstein. Cahaya ini diketahui oleh ilmuwan dan diidentifikasi bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik, sehingga jika cahaya ini mengelilingi bumi, maka 1 detik ini bisa mengelilingi bumi sekitar 6-7 kali tuturnya. Dua postulat utama teori ini adalah bahwa pertama, kecepatan cahaya di ruang hampa bergerak ke semua arah sama besarnya untuk semua pengamat, tidak bergantung kepada gerakan sumber cahaya atau pengamat itu. Kedua, semua hukum fisika bisa dinyatakan dengan bentuk persamaan yang bentuknya sama pada semua kerangka acuan, inersia atau kelembaman. Kondisi objek menolak perubahan terhadap kondisi geraknya. Agus menjelaskan jika memakai teori relativitas khusus, Rasulullah Muhammad SAW belum keluar dari sistem tata surya. Kita asumsikan kejadian mulai ba'da sholat isya atau jam 8 sampai jam 4 pagi menjelang subuh, jadi membutuhkan waktu 8 jam karena perjalanannya bolak-balik, maka antar pulang pergi memerlukan waktu yang sama 4 jam. Lantaran menggunakan buraq, Agus menilai Rasulullah SAW melaju dengan kecepatan cahaya. Alhasil, dalam 1 jam Agus menyebut Rasulullah SAW bisa menempuh jarak sampai 4 miliar 320 juta kilometer. 320 ya benar. Jarak
Jarak tersebut lebih pendek daripada jarak Neptunus yang merupakan planet terluar dengan bumi. Neptunus itu diketahui jaraknya 4.335 juta kilometer. Jadi ini masih lebih besar dari jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 4 jam. Artinya baginda Rasulullah SAW dalam waktu 4 jam belum sampai di Neptunus. Ternyata belum sampai keluar dari tata surya, urai dia. Agus pun menyebut Isra Mi'raj bisa menggunakan teori relativitas umum. Teori yang dicetuskan Einstein 10 tahun setelah teori relativitas khusus itu intinya mempercepat keadaan lain. Gravitasi mengambil ruang waktu. Balik ke halaman kedua. Sementara Thomas Young ini profesor riset astrofisika, pusat riset antariksa, organisasi riset penerbangan ORPA, penelitian dan inovasi BERBRIN, mengungkapkan Isra Mi'raj merupakan perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Saya memandang perjalanan keluar. Thomas yang kerap jadi pakar dalam pengamatan hilal, penentu bulan Ramadan dan Lebaran, memperkuat dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi perjalanan itu menembus ke masa lalu, kemudian diperlihatkan juga surga dan neraka itu masa depan ketika kiamat sudah terjadi, tuturnya. Thomas mengatakan berdasar dibatasi dimensi ruang waktu ketika mengendarai buruk Rasulullah sedang keluar dari bersih itu. Dan dengan buruk itu keluar dimensi waktu ruang, pertemuan di langit itu menggambarkan Rasul tidak lagi terikat pada waktu. Jadi tidak perlu lagi bertanya dan tidak relevan lagi bertanya di masa di mana itu sudah keluar dari dimensi ruang waktu. Ia pun menyebut langit ketujuh yang jadi lokasi Sidratul Muntaha, tempat menerima perintah sholat 5 waktu, merupakan lambang batas yang tidak seorang manusia atau makhluk lain bisa mengetahui lebih jauh. Meskipun demikian, Thomas mengatakan Isra Mi'raj bukanlah perjalanan ruh atau bahkan mimpi, menurutnya fisik langsung. Buktinya saat berada di Al-Aqsa, Nabi menjalankan sholat dan juga meminum susu saat ditawari antara arak atau susu. Selain itu, ketika perjalanan pulang, Nabi secara langsung melihat rombongan kafilah menuju Mekah. Ini fisik, sholat itu fisik ucapnya. Jadi yang pertama itu dia mengukur kecepatan cahaya, karena kan memang kan buruk itu kan memiliki kecepatan cahaya ya. Dan nggak tahu ada kecepatan apa lagi nih yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Terus yang kedua, ini perjalanan fisik, tapi ada kata-kata di mana ini dia udah buka Nabi Muhammad SAW itu udah bukan bukan di dimensi kita lagi, karena udah nemu para pendahulunya, nabi-nabi sebelumnya, sama nemu masa depan gitu, surga dan neraka. Oke, itu aja.